Bagaimana caranya agar kami mempunyai sifat basyariah dan wataniyah dan mampu mempertahankannya? Ilmu. Al-insan a'da'u ma jahilu. Orang akan memusuhi kalau dia tidak kenal. Maka muncul kalimat tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak ngutang. Kalau kita sudah kenal, insya Allah walaupun berbeda, sama bule-bule itu kita ngomong, how are you, where are you come from, dari mana, it's nice to meet you, amat sangat senang dengan kamu. Kita capek ngelawannya, dia bahasa Inggris, rupanya dia sudah lama bisa bahasa Jawa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenali baik-baik. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Lalu kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Wa qabaila, syu'uban, bersuku-suku. Wa qabaila, berkabilah-kabilah. Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Kenali dengan baik, maka kita akan bisa tumbuh ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariah, ukhuwah wataniyah. Kalau tidak, dunia ini la yazaluna mukhtalifin, akan tetap kelahi, bertengkar. Kamu tidak ganggu saya tidak ganggu kamu, selama hidup bersosial, bertetangga, satu kantor, berteman, bersahabat. Tapi kalau sudah dalam keyakinan, kalau sudah dalam ibadah, tidak boleh dirusak, jangan sampai mengganggu ibadah. Bagaimana hukumnya orang Islam mengucapkan selamat Natal? Ada beberapa ulama yang membolehkan. Di antaranya Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam fikih aqalliyah, fikih minoritas. Kata dia, saudara-saudara kita yang ada di Eropa, bertetangga, apalagi setelah kasus 11 September, nanti kalau dia terlalu tegas, maka dia dituduh teroris, dihabisi. Maka kata Syekh Qaradawi, boleh, tapi sifatnya fikih aqalliyah, minoritas, minim. Tapi bagi saya yang tinggal di tempat mayoritas, maka saya tidak mengucapkan Natal bukan karena saya benci kepadamu hai tetanggaku, bukan karena aku benci padamu hai saudaraku, tapi ini masalah keyakinanku. Aku tetap akan bertegur sapa dengan engkau, berkawan baik, tapi aku tidak ingin ada 3 konsekuensi. Ketika aku ucapkan selamat Natal, maka berarti aku mengakui bahwa Isa lahir 25 Desember. Ketika aku ucapkan selamat Natal, bahwa aku meyakini bahwa Isa mati di palang salib. Ketika aku ucapkan selamat Natal, berarti aku meyakini bahwa Isa adalah salah satu dari 3 anak Allah, Allah Bapa, Rohul Kudus. Sedangkan dalam Al-Quran, kitab suciku, dikatakan, laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Maka kafirlah orang yang mengatakan Al-Masih Isa anak Maryam. Tapi itu tentu tidak kita katakan, kita jelas bertetangga dekat lalu kafirlah, tidak begitu. Menjaga hati orang. Makanya apa kata pepatah, cerita di air tidak boleh dibawa ke darat. Yang jadi masalah sekarang ceramah itu di streaming, sehingga tidak hanya orang dalam masjid yang mendengar. Dulu kalau kiai ceramah, dia di dalam masjid saja, suaranya nggak keluar. Sekarang ditonton orang di luar masjid. Kalau orang yang nonton itu mau cari hidayah, nggak apa-apa. Yang nonton di luar itu mau mencari kesalahan. Dengar kapan dia slip. Begitu dia keliru, salah, langsung dipotong, langsung di-share. Ini anti kebinekaan. Padahal dia kan sedang ngomong dengan komunitasnya. Kita pun di dalam komunitas mereka juga diceritakan macam-macam. Itu Abdul Somad, domba Allah yang tersesat. Saya nggak marah dibilang domba, sudah kambing sesat lagi. Itu kan komunitas mereka. Ustadz, saya mau nanya, bagaimana mempersatukan perbedaan di kalangan masyarakat kita yang kalau tidak sepaham dengan dia dianggap salah? Saya tadi selama 1 jam bicara, tidak ada bicara tentang NU Muhammadiyah. Kenapa? Karena Masjid Al-Akbar Surabaya sudah selamat dari konflik NU Muhammadiyah. Di masjid ini imam besarnya ada 5. Ada imam NU, ada imam Muhammadiyah. Tidak lagi dipermasalahkan. Yang penting kalau jadi makmum ikut imam aja. Yang paling enak jadi makmum. Makanya tadi waktu saya dipersilakan, Ustadz jadi imam, enak jadi makmum. Saya tadi mau, ini imamnya Muhammadiyah apa NU ya? Dalam hati.
Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hadina fi man hadait. Kalau imammu berkunut, ikut. Ikut. Apa kata Imam Ibnu Taimiyah? Ibnu Taimiyah tidak pakai kunut. Tapi kata dia, idza qanatal imamu faqanata. Kalau imammu baca kunut, maka kau ikut di belakang. Makanya saya ikut angkat tangan. Allahumma hdina fi man hadain, amin. Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma a'tait, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Sisanya enggak diaminkan, ikut baca. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bagi yang hafal, kalau enggak hafal gerak-gerakkan aja. Biar jangan sampai ketahuan enggak hafal doa kunut. Enggak usah disalahkan. NU, Perti, Persis, Al-Irsyad, Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, Mazhab Hambali, semuanya sepakat bahwa sholat subuh itu wajib. Sepakat. Apa yang dipermasalahkan? Tapi bahwa teknisnya ada yang pakai usolli fardhu subhi rakaataini imaman. Ada yang enggak pakai usolli, enggak pakai usolli. Allahu Akbar. Ini enggak usah dipermasalahkan. Mahallun niyati al-qalbu. Tempat niat itu ada di kolbu. Niat itu letaknya di kolbu, di dalam hati. Hati yang enggak bunyi. Makanya kalau ada orang sholat Allahu Akbar, loh enggak niat ya? Niat di dalam. Kenapa ada yang usolli? Untuk mengusir waswasah. Ada sebagian orang waswasah. Kalau dia enggak diucapkan waswasah, masuk langsung dalam masjid Allahu Akbar. Ini tahiyatul masjid apa qobliyah? 2 rakaat apa 4 rakaat ini? Jadi imam apa jadi makmum? Maka untuk mengusir waswas diucapkan di mulut. Salatnya salat apa? Salat zuhur. Usolli fardhu zuhri. Berapa rakaat? 4 rakaatin. Ada apa qadha? Adaan. Imam apa jadi makmum? Makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Yang pakai usolli sah, yang enggak pakai usolli sah. Yang enggak sah, yang enggak salat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tadi salaman. Gubernur, mewakili Pak Gubernur, salaman dengan saya. Bapak Direktur Masjid Al-Akbar, salaman. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, salaman. Gimana Pak Ustadz salaman selesai sholat? Ya nggak apa-apa. Yang ngomong siapa? Imam Nawawi, meninggal tahun 676, mazhab Syafi'i. Kalau sebelum sholat tadi nggak salaman, sebelum sholat nggak ada salaman, selesai sholat salaman, mustahab, dianjurkan. Sebelum sholat kan sudah salaman tadi di dalam. Setelah sholat salaman lagi, mubah, hukumnya boleh. Yang nggak boleh sedang sholat salaman. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sehat Pak? Gak usah dipermasalahkan. Jangan mempermasalahkan yang nggak masalah. Nah, Ustadz, bagaimana caranya memantapkan ukhuwah Islamiyah sementara di era teknologi ini yang selalu jadi andalan adalah HP? Apakah dalam hal ini tidak mengurangi etika berukhuwah dalam aturan Islam? Mohon penjelasan. HP tidak bisa menjelaskan segalanya utuh, karena HP tidak bisa mewakili raut wajah kita. Ustadz sedang di mana? OTW. Ustadz marah ya? Ketika saya tulis OTW, dia sangka saya marah karena pendek. Padahal saya sedang sibuk. Makanya untuk melihatkan bahwa saya tidak marah, OTW ada gambar senyum. Oh, Ustadz nggak marah. Itu menunjukkan HP tidak bisa mewakili kita secara utuh. Karena tulisan tidak bisa mewakili, muncullah video pendek. Sekarang kirim video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu ya. Kamu kemarin datang acara akikah anaknya? Enggak. Terus saya kirim video aja. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyaddahu. Selamat, semoga menjadi anak yang soleh.
Kamu kemarin datang waktu bapaknya meninggal? Enggak, terus saya kirim doa aja. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kamu datang kemarin waktu anaknya nikah walimah? Enggak, terus saya kirim video aja. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Jangan gitu. Kita khawatirnya nanti pas kita mati semua ngirim video. Ninggal kita enggak satu pun datang sholat jenazah. Semua video. Allahumma firlahu warhamhu, Allahumma firlahu warhamhu, Allahumma firlahu. Oleh sebab itu walaupun alat sudah canggih tetap datang silaturahim. Ini semua yang hadir ini semuanya sudah pernah dengar ceramah saya, semuanya sudah pernah baca tulisan saya, bahkan sudah download buku saya, sudah lama kenal. Tapi kalau cuman ngelihat Ustadz di HP rasanya nggak afdol, mau lihat wujud aslinya Ustadz Somad ini ada nggak di alam nyata? Maka akhirnya ketemu silaturahim. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia bersilaturahim. Ustadz, saya mau nanya tentang ukhuwah basyariah, kemanusiaan. Dosakah saya kalau saya tidak menjalin ukhuwah basyariah dengan ayah, padahal semasa hidup dia seringkali buat hati ibu saya sakit, menangis, bahkan pada saat ibu saya meninggal dia tidak datang ke makamnya. Bagaimana pendapat Pak Ustadz? Mungkin dia pernah salah, tapi dia pernah baik. Gara-gara dia baik dengan ibumu lah maka kau jadi. Coba kalau mereka tengkar terus, maka nggak mungkin terjadi. Artinya 99 dia salah, tapi satu dia pernah baik. Jangan hanya karena hujan sehari hilang kemarau setahun. Panas sekali hujan hilang kemarau. Jangan karena satu kesalahan lalu kemudian 99 kebaikannya hilang. Maka tetap kau sambung silaturahim. Apalagi ibumu sudah meninggal dunia, kau sambung silaturahim. Salah dia, dosa dia, itu hubungan dia, urusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi perbuatan baik dia, maka kau tetap berbakti kepadanya. Ingat, adullukum ala akbaril kabair, maukah kalian aku tunjukkan dosa terbesar di antara yang besar? Apa itu? Pertama, syirik. Yang kedua, uququl walidain, jangan sampai durhaka pada orang tua. Ridha Allah fi ridhal walid, ridha Allah terletak pada ridha orang tua. Wa sukhutullah fi sukhutil walid, murka Allah, marah Allah ada pada murka orang tua. Oleh sebab itu kau sambung lagi tali silaturahim, insyaallah berkah hidupmu dan diberikan Allah kebaikan-kebaikan insyaallah. Bagaimana menyikapi persaudaraan dan bisnis? Beberapa keluarga dan kerabat menjadi jauh setelah saya mengenalkan bisnis karena kita berbeda pandangan. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Business is business, family is family. Ini biasanya diucapkan orang ketika kita mau ambil barang dia lupa bawa uang. Business is business. Uangnya mana? Bayar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Islam tidak melarang orang untuk berbisnis. Ada fikih ibadah, salat, zakat, puasa, haji, umrah. Ada fikih muamalah, gadai menggadai, murabahah permodalan, mudharabah bagi hasil, dain hutang piutang. Ini semua adalah bisnis. Maka kalau ada urusan bisnis, jangan lupa tetap ada pengajian. Pengajian arisan keluarga, pengajian komunitas, paguyuban suku, pengajian para pendatang yang ada bekerja di Surabaya, pengajian para perantau, sehingga kalau ada salah paham tidak disimpulkan sendiri. Ustadz yang menjelaskan. Kalau kita yang ngomong dia nggak mau dengar, karena kita keluarganya. Alah, apa tuh ngomong? Emangnya dia tahu apa? Tapi kalau kita pakai lidah orang lain, kiai, habib, habaib, keturunan Rasulullah yang dicintai, habib, tolong jelaskan masalah ini, habib, kiai, tolong jelaskan masalah ini nanti ke keluarga kami, insya Allah. Tapi jangan lupa doa tiap malam. Doa silahul mu'min, doa senjatanya orang beriman. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, tolong lembutkan hati keluargaku ini. Sulitkah bagi Allah? Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Apa susahnya bagi Allah? Saya Naufal, pelajar dari Sidoarjo. Saya ingin bertanya, Ustadz, dalam ruang lingkup kelas siswa dituntut memperoleh ilmu dengan tujuan mendapatkan nilai yang baik.
Oleh karena itu siswa saling bersaing mendapatkan julukan bintang kelas. Karena persaingan ini akhirnya melupakan sikap ukhuwah antar siswa satu kelas. Bagaimana solusinya Pak Ustadz? Gurunya harus mengajarkan akhlak di atas segalanya. Al-adab fauqal ilmi. Nggak ada gunanya banyak ilmu kalau tidak beradab. Makanya orang Jepang kalau ada anaknya nggak bisa bahasa Inggris, dia nggak pusing, cukup dikursuskan. Kalau ada anaknya nggak bisa fisika, nggak pusing, cukup dikursuskan. Tapi kalau anaknya nggak bisa beradab, nggak tahu ngantri, nggak ada sopan santun, nggak beretika, nggak menghormati orang tua, itu tidak bisa dikursuskan. Teman saya mau kuliah, harus skor TOEFL-nya 550. TOEFL, Test of English Foreign Language. Bingung dia, gimana caranya dalam waktu 6 bulan saya bisa menguasai bahasa Inggris? Nggak usah pusing, kamu tinggal pergi ke Jawa Timur, di kampung Inggris Pare. Pergi dia ke Pare, alhamdulillah 6 bulan pulang lancar bahasa Jawa. Ternyata dapat 2 bahasa, bahasa Inggrisnya mantap, bonus bahasa Jawa. How are you friend? Wapik tenan. Alhamdulillah, tidak usah pusing masalah bahasa, matematika, fisika, kimia, bisa kursus. Tapi masalah pembentukan karakter akhlak, maka siswa-siswa kalian mesti punya 2. Pertama, berkarakter. Kedua, berkinerja. Apa beda karakter dengan kinerja? Sopan, menghormati orang lain, tapi malas. Yang satu lagi rajin, cekatan, berprestasi, tapi tak menghormati orang lain. Ada yang lebih parah, sudahlah malas, ranking terakhir. Maka kalian harus punya 2. Pertama, kinerjanya mantap. Yang kedua, berkarakter. Berkarakter bahasa orang sekarang, bahasa sunnahnya berakhlakul karimah. Nah, ini tanggung jawab kita semua Bapak Ibu guru. Jangan sampai anak-anak berprestasi tapi tidak punya tata krama, toto kromo, sopan santun. Orang Jawa tata krama, sopan santunnya luar biasa, sampai nunjuk nggak mau gini. Tinggalnya di mana? Sana Pak. Sopan. Ustadz tahu dari mana? Saya di Mesir. Banyak teman dengan kawan-kawan dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, tinggal sama orang Kudus, pernah serumah sama orang Kudus. Dia cerita ternyata di Kudus itu katanya nggak boleh motong sapi. Loh, kenapa saya tanya? Begitu kami menghormati saudara kami yang beragama Hindu, karena dulu Sunan Kudus datang tidak ingin merusak hati, menyinggung perasaan tetangga yang beragama Hindu, karena mereka ini menyembah hewan sapi tersebut yang dianggap sebagai hewan yang suci, maka tidak mau dipotong. Sampai sebegitunya. Ya, apa itu? Akhlak. Walaupun berbeda keyakinan, beda agama, tidak dengan pedang. Seandainya dulu mereka datang bawa pedang, masuk Islam. Kalau tidak pancung, mungkin hari ini kita tidak Islam, habis terjadi pembunuhan. Tapi dengan akhlak, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak ada gunanya punya anak kaya kalau tidak berakhlak. Tidak ada gunanya punya anak punya jabatan tinggi tapi tidak menghormati orang tua. Itulah makna doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, sejuk dipandang mata. Saya ketemu dengan bapak-bapak umur 70 tahun. Ustadz Somad, ya, umurnya berapa? Saya lahir 77 Pak, sebaya anak saya. Tahu arti qurrata a'yun? Tahu Pak, saya kan Ustadz selalu baca doa itu. Artinya apa? Sejuk dipandang mata Pak. Maknanya apa? Enggak tahu Pak. Saya punya anak Pak Ustadz, kaya, mobilnya mewah, duitnya banyak, dapat suami orang kaya. Tapi ketika datang ke rumah, mata saya panas melihat dia. Mata saya enggak sejuk. Kenapa? Rambutnya dicat 3 warna, merah, kuning, kelabu. Celananya sempit, panas mata saya. Tapi ada anak saya yang biasa-biasa aja, sederhana, datang ke rumah, bajunya panjang, jilbabnya panjang, anak-anaknya baca Quran, anak-anaknya pandai ngaji, sejuk mata saya melihatnya. Rupanya makna qurrata a'yun adalah anak-anak yang berakhlakul karimah. Mudah-mudahan anak-anak generasi kita ke depan, mereka itu berprestasi, pintar,
IQ-nya tinggi, skor TOEFL-nya 550, S3, tapi juga menghormati orang tua, kooperatif, bisa bekerja sama dengan teman-teman, tidak angkuh dan sombong. Ustadz, saya dari Puas, pecinta Ustadz Abdul Somad, region Menganti, Gresik. Saya mau tanya, bagaimana hukum seorang perempuan menolak lamaran laki-laki sebab berbeda ormas? Saya NU, sedang yang akhwat LDII. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Yang pertama cari NU, yang kedua LDII. Oh, jadi bojone loro Pak Ustadz. Jadi masalah ormas ini tidak sesimpel, sesederhana yang kita bayangkan. Karena kita tidak menikah dengan perempuan itu saja. Ketika kamu menikah dengan perempuan, mertuamu itu menjadi keluargamu. Nanti keluarganya, adiknya, kakaknya, ini yang akan menjadi masalah. Mungkin kamu dengan istrimu nggak masalah, tapi ketika kedua keluarga besar ini yang akan menjadi masalah. Ada beberapa perbedaan-perbedaan yang kita tidak bisa disatukan. Ada beberapa perbedaan yang bisa disatukan. Nah, ta'awan fi mattafaqna, mari bekerja sama pada perkara yang bisa kita bisa kolaborasi. Wa nata'adzar fi makhtalafna, mari kita berlapang dada menerima perbedaan. Kawan saya tidak jadi menikah gara-gara dia NU, calonnya Muhammadiyah. Ada terjadi. Sekarang Pak Ustadz udah nikah dengan masing-masing. Yang NU nikah dengan NU, Muhammadiyah nikah dengan Muhammadiyah. Oleh sebab itu maka duduk bersama, ngobrol, ngomong, judulnya mau dibawa kemana hubungan ini. Jangan berpikir tentang enak-enaknya saja, karena sebuah orang siap enak, tapi ketika sudah pada prinsip, pada hal-hal yang bersifat prinsip, maka ini kita dudukkan bersama. Nanti dalam masalah ini gimana? Dalam masalah ini gimana? Berapa banyak orang kelahi hanya masalah wudhu. Masalah wudhu. Dalam mazhab Syafi'i, kalau bersentuhan batal. Karena makna aula mastumun nisa, menyentuh perempuan, batal. Tapi dalam mazhab Maliki, kalau bersentuhan itu enggak bersyahwat, enggak apa-apa. Kalau bersyahwat baru batal. Dalam mazhab Hanafi, bersyahwat pun enggak batal. Karena makna aula mastumun nisa, maaf, artinya jima. Kalau berhubungan kelamin baru batal. Kalau sekedar sentuhan kulit enggak batal. Itu sederhana. Hanafi, jima baru batal. Maliki, bersyahwat baru batal. Syafi'i, enggak bersyahwat pun batal. Tapi ketika dalam praktek berumah tangga, itu bisa jadi masalah. Oleh sebab itu maka duduk bersama, pahami perbedaan mazhab, fikih perbedaan mazhab. Kalau nggak ngerti tanya ulama, jangan memaksakan diri. Insinyur, engineer, advokat, mau memaksakan harus baca kitab, bisa memang. Tapi kadang kita terbentur pada waktu. Tapi yang jelas ada titik-titik persamaan. Kita berlapang dada menerima perbedaan. Bagaimana pemahaman tentang Ya'jud dan Ma'jud? Ya'jud dan Ma'jud ada dalam Quran. Dalam perjanjian lama disebut Yagog and Megog. Beda, ulama beda tafsirnya. Tafsir terbaru kontemporer mengatakan Ya'jud dan Ma'jud itu orang barat. Kenapa beda? Dia penafsiran. Kalau dikatakannya baik, rupanya buruk. Kalau dikatakannya buruk, rupanya baik. Kerjanya menghancurkan. Orang barat ini. Tapi kata Syekh Tahir bin Ashur dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir, kata dia Ya'jud dan Ma'jud itu adalah orang Mongol. Genghis Khan, Kubilai Khan, Hulagu Khan yang membantai Abbasiyah sampai mereka hanyutkan buku-buku di perpustakaan Irak itu, tenggelam, hitam laut Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Kenapa? Mereka menghancurkan Islam. Dan mereka dari balik tembok. Tembok mana? Tembok Cina. Ya'jud wa Ma'jud kan katanya di balik tembok. Temboknya mana? Tembok Cina. Maka kata Syekh Tahir bin Ashur, Ya'jud wa Ma'jud itu adalah Mongol. Saya tak terlalu menarik buat saya mengkaji yang banyak orang suka. Bagi saya lebih menarik mengkaji bagaimana mengislamkan suku Sakai, Talang Mama, itu lebih suka saya daripada mengkaji habislah waktu untuk Ya'jud dan Ma'jud. Tapi mengkaji itu penting. Saya ambil satu kaul saja. Ini suka ada yang versinya mitos.
adalah anak Nabi, saudara Nabi Nuh, badannya besar, lalu tak bisa nikah, tak ada perempuan yang mau, badannya besar betul, dia mau berhubungan intim, maka diukirlah bukit gambar perempuan, maaf cakap perempuan telanjang, pas pada bagian kemalunya itu disumbatlah daging banyak, berhubunganlah dengan daging itu, spermanya menyatu dengan daging, muncul keluar ular. Itulah ijun muncul. Itulah diajarkan di pengajian. Suka betul orang. Saya tak mau gaji-gaji gitu, tapi orang suka pula menggaji itu. Apa betul Pak Ustadz, orang yang sholat Fatihahnya salah tajwid, maka sholatnya tak sah? Ya, kalau sholat tak sah, amalan puasa, sedekah, haji juga tak diterima Allah. Hancur tiang, hancur atap. Makanya kaji pertama Al-Fatihah. Ustadz sebelum ke Mesir baca Quran, sebelum baca kitab kuning baca Quran, sebelum pindah baca Quran baca Fatihah. Berapa lama baca Fatihah? 3 bulan. Tak dipindah-pindahnya 3 bulan. Datang saya dari rumah di tepi sungai, rumah Tuan Syekh, besok Fatihah lagi. Tapi kami tak komplain, tak pula kami tanya, Ustaz kenapa tak pindah-pindah ni? Baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Besok ulang lagi sampai 3 bulan baru dipindahnya alif lam mim. Ini belajar baca Fatihah dari www.google.com. Mana bisa? Belajar datang ke guru. Dulu kami kalau datang ada tuan-tuan Syekh, pergi ke masjid nampak tuan Syekh datang. Syekh, mungkin tisma? Syekh, mungkin tisma? Syekh, tolong dengarkan Fatihah saya. Duduk tuan-tuan guru, dengarkan. Saya sampai hari ini, dari sejak 2008 di Pekanbaru ini sampai 2016 ini, belum pernah ada orang minta dengarkan Fatihah ke saya. 2 kemungkinan, dia memang sudah pandai, atau saya ini tak dianggapnya pandai baca Fatihah. Saya anggap yang kedua aja lah. Mungkin dianggapnya Ustaz ini tak qori. Tak masalah, saya bukan qori, saya bukan ahli tajwid, saya bukan ahli qiraat. Tapi carilah Ustaz, imam kita. Kemarin waktu ada Ustaz di sini di masjid, imam yang dari Palestina datang, dengarkan bacaan Al-Fatihah. La salata, tidak sah salat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, kalau tidak sah baca Fatihah. Datang ke Ustaz Imam Sofi, hafal 30 juz. Ustaz, tolong dengarkan bacaan Fatihah kami. Kalau kita salat, pada tahiyat akhir kita baca selawat. Kalau Nabi yang salat baca selawat juga, ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apakah mungkin Muhammad menyebut nama Muhammad? Saya menyebut nama Abdul Somad. Abdul Somad, Bapak Ibu, biasa orang menyebut nama dia. Allahumma salli ala Abdul Somad. Ya Allah, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. 3 selawat. Selawat Allah, selawat malaikat, selawat orang beriman. Apa makna Allah berselawat kepada Muhammad? Allah menurunkan rahmat. Apa makna malaikat berselawat? Malaikat memintakan ridha. Apa makna orang beriman berselawat? Orang beriman berselawat supaya selawat itu melimpah kepada diri dia. Nabi Muhammad berselawat untuk dirinya sendiri. Selawat itu artinya apa? Doa. Allahumma raham Abdul Samad, Allahumma rida Abdul Samad, Allahumma ghafir li Abdul Samad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina. Kita menyebut dia Sayyidina, dia diri dia sendiri. Allahumma salli ala Muhammad. Apa syarat sunat Nabi? Apa syarat-syarat sunnah? Apakah ada syarat-syarat sunnah Nabi dikatakan sunnah? Kalau perintahnya wajib, perintahnya kuat, wajib. Perintahnya tak kuat, sunnah. Larangannya kuat, haram. Larangannya tak kuat, makruh. Tidak disuruh, tidak dilarang, mubah. Di mana itu dikaji? Itulah yang paling banyak pengajian di masjid ini. Ustadz Samsudin Muir, fikih.
Ustadz Mawardi Muhammad Saleh, fikih. Ustadz Ridwan Hasbi, fikih. Ustadz fikih. Ini semua fikih. Ustadz Hasbullah, fikih, ekonomi Islam. Bagaimana? Contoh, pakai pakaian putih. Pakaian putih itu perbuatan Nabi, ya. Nabi suka pakaian putih. Apa hukum berpakaian putih? Sunat. Kenapa dikatakan berpakaian putih sunat? Karena Nabi tak mewajibkan. Tidak ada indikasi taukid mengatakan wajib, dan Nabi tak ada mengancam. Nabi sholat, ya. Kenapa sholat itu tak disebut sunat? Nabi sholat, Nabi mengancam. Man taraka salata muta'ammidan. Siapa yang meninggalkan salat faqad kafara jihara. Kafirlah dia. Salah satu cara menurut ilmu usul fikih, kalau di dalam nas pertama muwazabah, dilakukan terus menerus tak putus. Yang kedua, kalau di dalamnya ada taukid, penekanan makna. Ketiga, kalau di dalamnya ada wa'id, ancaman. Ketika ada ancaman, di mana itu dikaji Pak Ustaz? Apa nama ilmunya? Usul fikih. Mintakan sama pengurus Masjid An-Nur, buatkan kami satu malam pengajian usul fikih. Siapa yang mengajar? Ustadz Samsudin Mu'ir, karena dia menulis tentang usul fikih. Ustadz Muhammad Abdi bin Buya Bakhtiar Daud, pimpinan Islamic Center Kampar, itu S2-nya usul fikih. Kapan ayat itu menjadi wajib? Kapan hadis itu menjadi wajib? Kapan dia menjadi sunat? Bahkan bisa menjadi haram. Hadis bisa jadi haram, ya. Perbuatan Nabi, ya. Tapi dibuat Nabi kenapa haram? Berbini lebih dari 4, haram. Bukan berarti otomatis asal dibuat Nabi. Nah, minta makamkan di kamar. Nabi meninggal, makamnya di kamar. Lalu saya mau ngikut Nabi. Istriku nanti kalau aku mati makamkan di kamar. Mana boleh? Nanti siapa mau tidur di rumah itu? Kalau rumah itu mau dijual, jual rumah 20 juta saja. Ada mayat Ustaz Abdul Somad di kamar. Siapa yang mau beli? Jadi tidak semua ucapan perbuatan Nabi itu wajib. Itu dibahas dalam ilmu usul fikih. Ada yang mengatakan roh kita ada hambatannya. Mereka beralasan bahwa segala sesuatu di dunia diciptakan berpasang-pasangan. Ada juga yang mengatakan bahwa jin qarin bersama kita itu kembarannya. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Aghirti ya Aisyah, apakah engkau cemburu hai Aisyah? Qad ataki syaitani, setanmu sudah datang. Itu dalil qarin. Aisyah cemburu. Cemburu perbuatan setan. Kalau terlampau posesif, maka kata Nabi, berarti setanmu ada Aisyah. Ada Aisyah, ada setannya. Qarin teman dekat. Qad ataki syaitani, setanmu sudah datang. Aisyah cerdas. Awama akuli insan, apakah setiap manusia itu ada setannya, ada qarinnya? Kata Nabi, na'am. Wa ma'aka syaitan. Tengok, Aisyah itu luar biasa cerdas. Patutlah kata Nabi, ambil setengah agamamu dari Aisyah. Jangan ketika ditanya, hai Aisyah, setanmu sudah datang. Iya ya Rasulullah, setanku datang. Nah, dia tanya, aku ada setan? Iya. Apakah semua manusia ada setannya? Iya. Wa ma'aka syaitan, engkau manusia ya Rasulullah. Kalau begitu setanmu juga ada. Apa jawab Nabi Rasulullah? Lakinnallaha a'anani fa aslama. Allah menolong aku, setanku masuk Islam. Hadis sahih. Lalu pertanyaannya muncul, Pak Ustaz, kalau korin kita itu setan, gimana cara mengislamkan korin kita itu Pak Ustaz? Ini tak mau saya jawab. Kita aja Islam, ini mau mengislamkan korin itu pula lagi. Jadi bahwa setiap manusia itu ada jin setan mengikutinya, ya. Makanya setan itu mengintai terus. Min syarril waswasil khannas. Khannas, bersembunyi. Itu mana khannas? Kapan dia bersembunyi? Ketika berzikir dia bersembunyi. Lupa berzikir dia keluar. Ketika berzikir dia bersembunyi. Lupa berzikir dia keluar. Makanya jangan sampai lupa zikir. Mau makan, Allahumma barik lana. Mau tidur, bismika Allahumma ahya. Masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Maaf, cakap sampai mau berhubungan kelamin orang berzikir. Kalau tidak, maka masuk setan. Jangan heran anak-anak itu macam setan, karena setan ikut berkontribusi agak 5% di dalam.
Mari kita hadiri wirid pengajian rutin dan tanya jawab bersama Ustadz Somad. Masjid Al-Jihad, Jalan Lobak, Gang Jihad, Simpang Ardat, depan Eka Hospital. Kamis 8 September pukul 7 ba'da maghrib sampai isya, dilanjutkan setelah isya tanya jawab. Wirid pengajian rutin setiap Kamis pekan kedua setiap bulan. Masjid Al-Jihad, Jalan Lobak, masuknya dari Simpang Ardat. Sayyidina Ali diperintahkan Nabi mendatangi, mengajak, menyampaikan, berangkat dengan harta diri. Jamaah tabligh lakukan hal seperti ini. Bukan hanya umat Islam, bahkan pengurus masjidnya yang mengusir, menuduh sesat, bodoh, dan lainnya. Tanggapan Pak Ustadz? Kalaulah tak ada jamaah tabligh itu, memang agama ini Allah menolong, tapi Allah menolong dengan orang. Kalau tak adalah Maulana Ilyas, Maulana Zakaria Kandahlawi, sudah lama Islam itu musnah dari India. Mereka hancurkan itu masjid Babri Ayodhya rata dengan tanah. Orang-orang Hindu itu, mereka katakan di bawah masjid itu ada Dewa Hanuman, kuil Hanuman, harus dihancurkan masjid. Gerakan dari rumah ke rumah, ketuk pintu. Siapa yang berani memukul tato preman besar? Preman, kapan mau sholat ke masjid? Emangnya tak takut mati? Siapa yang berani mengajak orang dari diskotik? Ustadz Somad pernah mengajak orang ke jalan Allah. Sampai hari ini belum. Yang diceramahi Ustadz Somad itu orang yang sudah ke masjid. Yang sholat subuh Sabtu itu siapa? Ketua masjid, ketua BSKM, ketua panitia kurban, ketua remaja masjid. Orang sudah ke masjid barulah dipanggil. Kepada Al-Mukarram Haji Abdul Somad dipersilakan menyampaikan tausiah. Somad menyampaikan hadis pada orang yang hatinya sudah lembut. Yang mengajak dari diskotik, yang mengajak dari terminal bus, yang mengajak orang minum kampur, yang mabuk. Bahwa ada oknum-oknum, jangan main sweeping pukul rata. Satu polisi salah, jangan katakan semua polisi perampok. Satu orang jamaah tabligh mungkin keliru, jangan generalisir sweeping. Ini aliran sesat. Insan ada umajahilu, manusia akan memusuhi apa yang tidak dia ketahui. Ketahui dengan baik, hubungan dengan baik, silaturahim. Saya memahami kelompok-kelompok dakwah ini sebagai jalan. Jalan, jamaah tabligh itu jalan, Hizbut Tahrir jalan, Ikhwanul Muslimin jalan. Tujuannya apa? Li'i'la'i kalimatillah, menegakkan kalimat Allah. Yang masuk ke pulau-pulau di Kepri itu siapa? Yang mau menyisihkan hartanya, gajinya, duitnya. Istriku, kita tak usah ke mall dulu bulan ini ya. Anakku jangan pakai gadget dulu ya. Papa mau pergi ke pulau-pulau. Itu siapa itu? Siapa? Nah ini. Oleh sebab itu, mari kita bersikap adil menilai. I'dilu, bersikap adillah. Huwa aqrabu littaqwa. Karena adil itulah yang membuat kita akan lebih dekat kepada takwa Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih utama? Menyegerakan sholat fardu atau meninggalkan pekerjaan? Jangan dilaga model begini. Pekerjaan di kantor itu wajib, tapi pimpinan juga mesti paham. Orang Islam yang tidak mengerti, buatlah aturan itu yang memberikan kelonggaran sholat. Sholat zuhur, asar, itu mesti kasih jam. Pimpinan tergantung political will. Polisi di Palembang, Kapolda Palembang Sumatera Selatan bisa waktu azan sholat. Di kantor-kantor polisi hari Kamis pagi, Jumat pagi baca Yasin. Kantor Poltabes, saya ngantar guru pelatihan di hotel di belakang Poltabes. Saya dengar suara orang baca Yasin. Pas di Batam diundang kantor polisi baca Yasin. Saya tanya, kenapa seragam antara Poltabes Pekanbaru dengan Batam? Ini arahan dari Mabes, Pak Ustaz. Bisa, tergantung atasan. Ar-ra'iyah ala dini mulukihim. Rakyat itu sesuai bagaimana atas. Ular kalau pegang kepalanya, makanya Melayu itu rata-rata mudah pengislamannya. Kenapa? Rajanya itu dipegang. Raja kerajaan Pelalawan, raja kerajaan Melayu Riau Lingga, raja kerajaan langsung. Kerajaan Demak Jawa, begitu Demak rajanya Islam langsung sampai ke bawah. Wali Songo mudah.
Ar-ra'iyah ala dini mulukim. Salat duha sebaiknya jam berapa untuk waktu Pekanbaru? Bolehkah kita meninggalkan pekerjaan untuk melaksanakan duha? Duha itu sunat. Menjadi pelayan masyarakat wajib. Meninggalkan yang wajib gara-gara yang sunat, jahil. Jangan jadi orang jahil. Jadi salat duha Ustadz jam berapa? Ustadz kan ngajar di kampus pagi. Saya masuk kampus Panam jam 8, berangkat dari rumah jam 7. Jam 7 itu salat duha. Nanti mau ngejar afdal kapan? Waktu panas terik, jam 10, jam 11. Salat duha pas hari Sabtu libur, hari Ahad libur, tanggal merah buat. Jangan sampai kita makan haram hanya gara-gara salah dalam memahami ibadah. Bagaimana hukum investasi saham menurut Pak Ustadz? Jika di dalamnya tidak ada ghish, tipu, jika di dalamnya tidak ada zulm, aniaya, jika di dalamnya tidak ada gharar, gambling, pahami dengan baik. Semua transaksi bebas dari ghish, tipu, gharar, gambling, zulm, aniaya, maka transaksi itu boleh. Pelajari dengan baik bagaimana model investasi saham. Bagaimana hukum asuransi Pak Ustadz? Asuransi syariah yang sudah dapat fatwa dari DSN, tak usah tanya-tanya lagi. Maka kalau datang sales yang memasarkan ke kantor Bapak Ibu, mana fatwa DSN? Ini fatwa DSN, terima. Yang tidak ada fatwa DSN, menurut Mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah, 3. Pertama, kalau dilakukan perusahaan profit haram, non profit tak haram. 2. Kalau dilihat dari aspek gharar gamblingnya, judi haram. Kalau dilihat dari tolong menolongnya, tidak. Pilihlah 3 fatwa ini. Pertama mengatakan tak haram karena ada unsur tolong menolong. Fatwa kedua mengatakan haram karena ada unsur gharar, ketidakpastian, judi, gambling. Yang ketiga, lihat yang melakukan profit atau non profit. Mana yang lebih utama? Berutang yang tanpa riba walaupun kita punya uang, atau segera melunasi dan tidak berutang? Segera dilunasi, yang riba-riba segera tutup. Dirhamun minar riba, 1 dirham yang kau makan dari riba, asyaddu, lebih mengerikan, min sittatin wa thalathina zaniyah, lebih ngeri, lebih dahsyat daripada 36 zina. Riba ithnani wa sa'bu'una darajah. Riba itu 72 anak tangga. Adnaha, yang paling ringan, atar rajul ummahu, seorang maaf cakap orang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Itu serendah-rendah zina, riba. Hati-hati dengan riba. Semoga banyak ustadz dan jamaah nur lainnya bisa segera berangkat, bukan cuma jadi penonton, apalagi jadi komentator, karena masih banyak daerah yang lebih parah dari ini. Baik ekonomi, berangkat itu tak perlu banyak-banyak. Semua mau berangkat, pecah sampan. Udahlah sampan itu kecil, batunya besar, semua mau berangkat. Makanya sudah menengok ini, jangan pikirkan itu. Adik-adik kita ini saja membangun pesantren situ, kirim pakaian bekas. Nanti bulan 2, dek datang nanti ke rumah kami sibuk. Telepon mereka, ambil ini ada sepatu anak kami, ini ada baju, ini ada sajadah, ada jilbab, pergi bawa ke sana. Bagi yang muda-muda cari tempat baru. Ada 3 yang belum tersentuh. Sakai, mana lagi? Kampar, ada Tuara perbatasan Sumatera Barat, itu sedang digarap FSRMM. Mana lagi yang belum? Pelalawan Lujung, Pelalawan, suku laut, itu belum. Yang udah nih, ini kadang mau sensasinya aja, ditengoknya di FB banyak like, semangat angkat. Kenapa Ustadz update itu? Ini Ustadz tak takut riya, tak Ustadz takut Ustadz sum'ah. Saya sudah konsultasikan masalah internet ini ke dai, namanya tak sebut Jakarta. Bagaimana kalau saya hapus saja FB ini? Kata dia, Pak Ustadz, kita sedang bertarung di alam gaib ini. Alam gaib ini alam maya nih. Itu update status itu penting Pak Ustadz, karena orang kafir juga luar biasa. Kalau Ustadz cuma di masjid saja berapa orang yang nengok, tapi kalau dalam hati saya ada riya, sum'ah, banyak-banyak istighfar Pak Ustadz. Oke lah kalau gitu. Setiap update astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi itu bukan keputusan saya sendiri. Saya tanya dulu, tanya orang yang paham. Ini nomor kontak yang mau ngasih sepatu, mau ngasih baju, mau ngasih sendal, mau ngasih kelambu, mau ngasih macam-macam.
Itu dikumpulnya bertimbun, dibawa. Saya tak bisa ngasih apa-apa dek, saya ngasih sampan aja lah. 0821 6965 6560. 0821 6965 6560. Sekali lagi, 0821 6965 6560. Reza Pahlavi, tidak Syiah. Tentang nama Reza Pahlavi dari Iran, asli orang Tembilahan. Nah, mereka inilah yang mengelola. Sudah sejak dari 2013 mereka sampai berbulan-bulan tinggal di situ. Ketika kami datang, mereka sambut anak-anak muda ini, mereka peluk, menangis anak-anak kecil. Bang Reza, Bang Reza. Saya pula tak disalami mereka. Astagfirullahalazim. Tak tahu mereka ni Ustaz Abdul Somad LCM. Sombong Ustaz tu ya. Bagaimana menjadi seorang suami dan ayah yang baik dalam Quran dan Sunnah Pak Ustaz? Kasih 5 hak istri. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Anak perempuan, adik perempuan, sampaikan, anakku, kau akan menikah, dipersunting oleh suamimu, tapi jangan sejak serta-merta kau menjadi patuh tak tentu arah dengan suamimu. Nak, aku ni makmu, 9 bulan 10 hari kau kandung, sedangkan hakmu pada suamimu itu ada 5. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Makan sudah dikasih, sudah. Pakaian dibelikannya, sudah. Tempat tinggal layak, sudah. Ada diajaknya kau pendidikan, nak? Pernah kau diajaknya sholat? Pernah kau dibawanya pengajian? Tidak, kurang. Perhatian, dia perlu perhatian. Maka laki-laki yang tak tentu arah, tak bisa memberi ini, dia diikat dengan syirat ta'liq. Jika saya meninggalkan istri saya 3 bulan lamanya, tidak saya berikan nafkah zahir dan batin, dia mengadu ke pengadilan agama dan hakim menjatuhkan talak 1, maka jatuhlah talak 1 kepadanya kalau mengadu. Kalau tak mengadu sampai mati tak jatuh-jatuh. Apa hukumnya mengulangi sholat yang sudah dijamak takdim? Misalnya, karena masih ada waktu sholat, kita mengulang sholat asar. Tadi dari Rengat, di Rengat sholat maghrib sama isya. Sampai Pekanbaru jam 12 malam masih ada isya. Perlukah sholat isya lagi? Tak perlu, karena sholat isya sudah dilaksanakan di Rengat. Bagaimana kalau dia ulang balik sholat itu? Sholat yang diulang mencari fadilah, pahala. Boleh ulang sholat 2 kali, boleh. Mana dalilnya? Nabi sholat dengan Mu'az bin Jabal. Selesai sholat Nabi pulang, Mu'az duduk. Tak berapa lama datang orang kampung Mu'az. Mu'az, kami ingin sholat, kau jadi imam. Mu'az maju lagi, padahal dia sudah sholat. Itu dalil boleh sholat 2 kali. Sholat yang pertama liisqatil wajibah, menggugurkan kewajiban. Sholat yang kedua mencari fadilah, keutamaan. Boleh sholat yang kedua untuk mencari fadilah. Ustaz sendiri bagaimana? Sampai saya di suatu kota, tadi sudah saya jamak takdim, pas dia azan, Allahu Akbar, saya ikut lagi. Dapat fadilah, dapat pahala sholat berjamaah. Itulah amal. Bolehkah menjual barang dengan sistem cicilan? Apakah membedakan harga cash dengan harga cicilan termasuk riba? Tidak. Buka tulisan saya lengkap, www.somatmorocco.blogspot.com. Tulis di situ, Somad Morocco spasi kredit, SOMADMOROCCO spasi kredit. Lengkap fatwanya di situ. Sahabat Nabi dulu membeli gandum, harganya sekian, kemudian karena perpanjangan waktu naik menjadi sekian. Barang dengan uang, barang, uang, lain bentuknya. Barang dengan uang, tidak riba. Uang dengan uang, riba. Pinjam 1 juta, bayar 1.200.000, riba. Barang dengan uang, tidak riba. Baca fatwanya lengkap. Namanya baik bit taksir.